Masuk. Ini Ibu. Ya. Abang tahu kenapa Bang dipanggil ke sini? Tahu. Kemarin saya telah melakukan kesalahan. Kapan? Bolos Bu di belakangnya. Kenapa Bang? Karena saya tidak tahu kalau bolos. Oh. Kira-kira keyakinan kelas kita apa kalau ngomong? Supaya itu tidak terjadi, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Mengumpulkan bapakku, ibu, Ibu apresiasi yang Ibu pernah melakukan dan Ibu mau buktinya dengan dibongkar ya. Setelah ini di depan Ibu akan lihat permasalahannya, tapi kalau anak terbuka maka poin yang kita tetapkan bersama itu akan kita teruskan. Ya, kalau begitu terima kasih, silakan. Masuk. Silakan. Kakak tahu kenapa kakak dipanggil ini? Dan melakukan kesalahan tidak mengerjakan pelajaran, mengerjakan tugas pelajaran. Kira-kira menurut kakak itu salah tidak? Salah. Apa keyakinan kelas kita kalau kita tidak melakukan tugas? Akan dikenakan poin. Jadi Ibu mau bertanya, kira-kira supaya itu tidak terjadi apa yang akan kamu lakukan? Tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Lagi? Lebih rajin mengerjakan tugas dan Jadi tugas yang kemarin dikerjakan. dikerjakan. Ibu tunggu sampai besok ya. Ya, jadi Ibu hargai apa yang mau kamu lakukan sampai besok. Ibu tunggu tugasnya supaya untuk selanjutnya kamu tidak melakukan hal tersebut. Paham? Terima kasih. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Evika Barus dari SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Saya ingin memperkenalkan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai, saya akan coba share screen dulu materi yang akan saya paparkan. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya akan share screen tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menjadikan murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nampak Bapak Ibu yang saya share? Nampak? Baik. Nah, budaya positif. Nah, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang konsep inti dari budaya positif itu. Konsep inti dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran yang saya paparkan pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini bisa dilakukan dengan guru mengontrol murid, kritik dan yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dari murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir nih, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lalu kita cerita lagi tentang disiplin positif. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sepakati bersama di sekolah kita itu ya tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar positif. Sementara keterampilan hidup yang kita harapkan dari murid kita itu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kemudian kita akan membahas apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu kita membahas lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Lalu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian lagi penguasaan diri, lalu kebebasan dan kesenangan. Kemudian motivasi intrinsik yang muncul daripada siswa dari dalam diri siswa itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, lalu mendapatkan penghargaan, lalu menghargai diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yang bisa kita lakukan agar motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu bisa muncul. Itu bisa kita lakukan salah satu dari yang kelima ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Kita sebagai seorang guru dapat mengontrol murid kita dengan cara menghukum. Seperti yang biasa kita lakukan ya kan, seperti kalau mereka terlambat sekolah, kita tidak bolehkan masuk lagi, atau kita juga memberlakukan buku poin, atau bahkan kita juga sering membuat denda kepada anak kita. Itu kalau kita mengontrol siswa itu dengan tipe penghukum. Lalu kedua, mengontrol siswa dengan membuat rasa bersalah. Boleh di-unmute Bapak Ibu ininya sebentar biar saya bisa konsentrasi. Boleh ya yang aktif mikrofonnya. Nah, tipe yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya si Butet melakukan kesalahan, misalnya dia terlambat masuk sekolah. Nah, kalau kita mau membuat murid tersebut merasa bersalah, itu bisa kita hanya menegurnya
dengan kalimat seperti misalnya, aduh Ted, kenapa terlambat lagi? Setiap hari terlambat. Ibu harus bagaimana? Nanti ibu ini kena marah kepala sekolah akibat kamu terlambat terus. Seolah-olah ibu tidak bisa membina kamu. Nah, kamu mau ibu dimarahi kepala sekolah? Nah, ini kalimat yang bisa kita munculkan sehingga si Butet tadi merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Nah, ini bisa membuat Butet tadi mau merubah dirinya jika dia memiliki motivasi intrinsik tadi. Dia memulai menghargai dirinya, maka dia ketika dia merasa bersalah, dia bisa mengubah kesalahannya. Lalu tipe kontrol seorang guru yang ketiga itu adalah tipe teman. Jadi misalnya tadi si Butet terlambat, kita bisa memunculkan kalimat seperti ini. Kenapa terlambat lagi Butet? Apa terlambat bangun sayang? Seperti itu kan. Nah, lain kali jangan terlambat ya. Untuk absen kamu hari ini, ibu bisa aturlah. Yang penting besok kamu tidak terlambat lagi. Nah, ini adalah tipe kontrol guru sebagai teman. Tapi biasanya ini akan menimbulkan ada kelemahannya. Kelemahannya di mana si Butet merasa gurunya itu tadi adalah temannya. Sehingga dia berpikir, ibu itu kan besok kalau saya terlambat lagi nggak masalah. Besok dia bisa memaafkan saya lagi, absen saya bisa diaturnya gitu. Nah, ini akan membuat motivasi intrinsik dari si Butet tadi tidak muncul. Nah, kemudian tipe keempat, kontrol guru yang keempat yang bisa kita lakukan adalah pemantau. Nah, di sini kita hanya memantau siswa tersebut, murid tersebut, tapi kita tidak ada berkomunikasi dengan dia atau berkomunikasi seadanya saja. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan memanggil orang tuanya. Nah, di sini akan menimbulkan rasa keterkejutan dari siswa kita tadi karena apa? Dia merasa hanya dipantau, tapi tiba-tiba ada hukuman yang didapatkannya. Begitu. Nah, dari kelima tipe ini, saya rasa yang paling pas sebagai seorang guru memosisikan dirinya, mengontrol siswanya itu adalah tipe manajer. Tipe manajer ini bisa dilakukan lebih dari yang keempat tadi. Nah, tipe manajer ini akan memunculkan tanggung jawab dari seorang siswa sehingga dia mulai bisa menghargai dirinya sendiri tanpa ada pemaksaan, tanpa ada gara-gara dihukum saya harus tidak boleh terlambat, atau tanpa kita membuat dia merasa bersalah dia tidak lagi melakukan kesalahan, atau tanpa merasa nyaman dengan gurunya karena dianggap teman dia tidak melakukan kesalahan lagi. Tidak. Jadi tipe manajer ini adalah tipe bagaimana kita mengkondisikan yang terakhir tadi yaitu segitiga restitusi. Nah, disinilah kita akan memunculkan keyakinan kelas dalam kelas kita. Jadi sebelum kita membuat sebuah keputusan, kita ngobrol dulu dalam satu kelas. Kita tentukan dulu keyakinan kelas kita seperti apa. Misalnya kalau terlambat masuk, kira-kira berapa menit lagi kita bisa masuk ke dalam kelas. Sudah kita ini tentukan waktunya, misalnya tidak boleh masuk setelah 5 menit gitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita. Sehingga ketika misalnya mereka melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama, kita tanya dulu kesalahannya, lalu kita validasi kesalahannya. Lalu kira-kira apa yang dia bisa lakukan sehingga dia mau tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi kita menggunakan kontrol manajer di dalam kelas kita. Tidak menggunakan penghukum, tidak menggunakan pembuat rasa bersalah, tidak juga membuat teman, tidak juga pemantau. Tetapi segitiga restitusi ini adalah bentuk dari cara kita
supaya bagaimana siswa terlambat tadi, murid terlambat tadi mau mengubah dirinya tanpa ada embel-embel. Jadi kita memunculkan motivasi intrinsik diri murid tadi dengan sendirinya. Jadi dia bisa mulai menghargai dirinya sendiri. Ketika dia menghargai dirinya sendiri, secara otomatis dia akan sangat susah untuk melakukan kesalahan. Begitu ya. Artinya ketika mereka punya kesalahan, mereka berpikir lagi untuk melakukan kesalahan tersebut karena ada timbal balik dari kesalahan yang dilakukannya. Demikian Bapak Ibu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kira-kira dari pemaparan saya, adakah yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya sediakan waktu untuk Bapak Ibu. Jelas ya. Jadi ketika ada pertanyaan nanti saya akan tampilkan video bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi untuk mengontrol si murid kita sehingga akan timbul budaya positif dari diri murid kita sendiri, muncul secara sendirinya tanpa harus kita paksakan dengan tadi model memberikan hukuman, model membuat mereka merasa bersalah dan seterusnya begitu. Nanti saya akan tampilkan videonya. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada ya? Jadi jelas pemaparan saya. Jadi saya berharap dari pemaparan saya hari ini kita bisa bekerja sama di lingkungan sekolah sebagai guru dan rekan sejawat. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa sehingga kita mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya paparkan dan ingin kita terapkan dalam sekolah kita, karena siapapun kita pasti sebagai seorang guru kita ingin mewujudkan siswa murid kita yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, mampu bergotong royong, mampu bekerja sama, ya kan? Ya, demikian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan saya persilakan, tapi jika tidak maka kita akhiri. Sebelum diakhiri boleh tak kita buka kamera bersama-sama biar saya screen? Boleh tak? Open kamera Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan open kamera biar kita screen ya. Pak Jamal. Ada Pak Jamal ya? Silakan open kameranya biar saya bisa. Iya. Silakan open kamera Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Atau siapa yang bisa men-screen dari sana? Siapa yang bisa men-screen? Sudah nampak semua ada wajah-wajah kita yang cantik dan ganteng? Kalau kira-kira sudah nampak, biar di-screen. Ibu Ririn, mana Bu Ririn? Pak Jamal, silahkan screen. Siapa yang izinkan masuk? Bapak, tunggu ya. Nggak ada muncul belum? Nggak ada muncul? Belum muncul. Belum masuk, belum ada masuk, jadi nggak ada tulisan untuk izinkan. Sudah, bisa Bapak Ibu? Itu Pak Jamal, mana wajah gantengnya? Biar di screen. Iya, ya, sudah.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu sehat selalu. Kita jumpa lagi nanti setelah kita luring. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Sama-sama.